Di video ini saya akan membuktikan bahwa limit X mendekati 0 dari sinus X per X itu sama dengan 1. Nah, saya akan buktikan dengan lingkaran satuan. Mari saya gambarkan lingkaran satuan, di mana lingkaran satuan itu adalah lingkaran dengan panjang jari-jari satu satuan. Maka disebut sebagai lingkaran satuan. Nah, tentu saja ini adalah sumbu Y dengan sumbu X. Lalu ini adalah lingkaran satuan, di mana jari-jarinya adalah satu satuan. Nah, misalkan kita memiliki sebuah sudut X. Lalu, berapakah panjang garis yang berwarna biru ini? Nah, di mana ini adalah segitiga, siku-siku ya. Maka kita telah ketahui bahwa sinus X itu akan sama dengan demi, yaitu sisi depan dibagikan dengan sisi miring, di mana sisi depan dari sudut X itu adalah garis yang berwarna biru ini. Lalu sisi miringnya itu panjangnya adalah satu satuan. Maka depan dibagikan satu itu akan sama dengan depan. Nah, maka kita bisa sebutkan bahwa panjang sisi yang berwarna biru ini adalah sinus X. Nah, maka ini adalah sinus X. Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang lebih sulit, yaitu berapakah panjang garis yang berwarna hijau tersebut? Ya, berapakah panjang garis yang berwarna hijau ini? Nah, kita ketahui bahwa tangen X itu sama dengan desa. Ya, tangen X itu adalah desa, di mana sisi depan dari sudut X itu adalah garis yang berwarna hijau ini. Maka sisi sampingnya, jika sisi depannya adalah garis yang berwarna hijau, sisi sampingnya itu adalah garis yang berwarna putih ini. Nah, berapakah panjang sisi samping dari sudut X? Tentu saja itu adalah jari-jari dari lingkaran satuan, yaitu 1. Maka tangen X itu adalah depan dibagikan samping, di mana sampingnya adalah 1, maka itu adalah sisi depan yang berwarna hijau tersebut. Ya, sisi depan dari sudut X yang berwarna hijau tersebut, di mana ini adalah tangen X. Nah, sekarang kita telah dapat membuktikan bahwa limit X mendekati 0 dari sinus X per X itu sama dengan 1. Caranya adalah sebagai berikut. Mari kita cari lingkaran dari segitiga yang berwarna biru. Mari saya gambarkan segitiga yang berwarna biru, yaitu segitiga yang barusan saya gambarkan. Nah, di mana luas segitiga itu sama dengan setengah kita kalikan dengan alas, di mana panjang alasnya itu adalah 1 ya. Lalu kita kalikan dengan tinggi, di mana tinggi dari segitiga yang berwarna biru ini adalah sinus X. Lalu mari kita cari luas dari juring yang berwarna hijau. Mari saya gambarkan juring tersebut, yaitu juring yang barusan saya warnakan ini ya. Nah, ini adalah juring yang berwarna hijau. Nah, berapakah luas juring yang berwarna hijau ini? Dimana jika kalian perhatikan, juring ini merupakan bagian atau sebagian dari segitiga, bukan segitiga, adalah sebagian dari lingkaran yang berwarna kuning ini. Maka ini akan sama dengan, nah, satu lingkaran akan terdapat berapa radian? Tentu saja satu lingkaran akan terdapat 2 V radian. Di mana di sini juring tersebut hanya terdapat X radian. Maka ini adalah sebesar X per 2V radian dari luas lingkaran. Ya. Luas juring tersebut adalah X per 2V dari luas lingkaran. Nah, sekarang berapakah luas lingkaran satuan tersebut? Tentu saja itu adalah V R kuadrat. Di mana R itu adalah 1 ya, jari-jarinya adalah 1, maka ini adalah 1 dikuadratkan itu akan menghasilkan 1. Maka kita dapat mencoret V-nya, ini akan sama dengan X per 2. Ini adalah luas dari juring yang berwarna hijau tersebut. Nah, sekarang yang terakhir adalah mari kita cari luas segitiga yang berwarna merah ini. Ya, mari saya gambarkan luas segitiga yang berwarna merah. Nah, berapakah luas segitiga yang berwarna merah? Di mana itu akan sama dengan setengah kita kalikan dengan alas, di mana alasnya adalah 1. Lalu kita kalikan dengan tinggi, di mana tingginya adalah tangen X.
lalu sekarang mari kita lihat. Segitiga yang berwarna biru ini, luasnya tentu saja akan lebih kecil sama dengan luas dari juring yang berwarna hijau. Di mana luas juring yang berwarna hijau tentu saja akan lebih kecil sama dengan luas segitiga yang berwarna merah ini. Ya, luas segitiga yang berwarna biru akan lebih kecil dari luas juring yang berwarna hijau, di mana akan lebih kecil dari luas segitiga yang berwarna merah. Nah, maka mari kita tuliskan. Luas segitiga yang berwarna biru itu adalah setengah dikalikan dengan sinus X. Lebih kecil sama dengan luas juring yang berwarna hijau adalah X per 2. Di mana itu lebih kecil sama dengan luas segitiga yang berwarna merah, yaitu setengah dari tangen X. Lalu mari kita kalikan semua ruas tersebut dengan 2. Maka kita coret setengahnya, kita coret setengahnya, kita coret setengahnya. Sisanya adalah sinus X itu lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan tangen X. Mari semuanya kita bagikan dengan sinus X, dibagikan dengan sinus X, dibagikan dengan sinus X. Sinus X bagi sinus X adalah 1 lebih kecil sama dengan X per sinus X. Lebih kecil sama dengan tangen dibagikan dengan sinus X, itu akan sama dengan, kita ketahui bahwa tangen itu adalah sinus dibagikan dengan kosinus X. Nah, maka sinus X dengan sinus X kita dapat mencoret. Sisanya adalah 1 per kosinus X. Nah, maka kita bisa sebutkan bahwa 1 itu lebih kecil sama dengan X per sinus X. Lebih kecil sama dengan 1 per kosinus X. Nah, sekarang kita perlu balikkan X dengan sinus X. Nah, jika kita balikan, misalkan jika kita memiliki pertidaksamaan seperti berikut, yaitu 2 lebih besar dari setengah. Nah, jika kita balikan 1 dengan 2-nya, ini akan menjadi 2 per 1 itu akan lebih besar dari setengah. Ya, ini adalah 2 per 1, ini adalah 1 per 2. Jika kita balikan, ini akan menjadi 1 per 2, lebih kecil sama dengan, atau lebih kecil dari 2. Nah, maka jika kita balikan X dengan sinus X per X, maka tandanya itu akan berubah dari lebih besar menjadi lebih kecil. Nah, maka ini adalah lebih kecil sama dengan akan menjadi lebih besar sama dengan, ya. Ini akan menjadi lebih besar sama dengan, maka ini 1 per 1 jika kita balikan itu akan tetap sama dengan 1. 1 per kosinus X jika kita balikan itu akan menjadi kosinus X per 1. Nah, sekarang kita telah menemukan bentuk sinus X per X. Nah, mari kita masukkan limit X mendekati 0 dari 1 itu akan lebih besar sama dengan limit X mendekati 0 dari sinus X per X lebih besar dari limit dari X mendekati 0 dari kosinus X. Ya, karena saya mau mencari nilai dari limit X mendekati 0 dari sinus X per X. Ya, pada saat X mendekati 0. Nah, berapakah nilai dari sinus X per X? Nah, sekarang kita ketahui bahwa limit X mendekati 0 untuk suatu konstanta 1 itu akan selalu bernilai 1. Ya, berapapun nilai X, 1 itu akan tetap sama dengan 1 tentunya. Lalu itu akan lebih besar sama dengan limit X mendekati 0 dari sinus X per X. Ya, ini adalah sinus X. Dari sinus X per X, di mana itu akan lebih besar sama dengan limit dari X mendekati 0 kosinus X. Itu akan sama dengan berapa? Nah, kosinus 0 itu akan sama dengan 1 ya. Limit X mendekati 0 dari kosinus X itu adalah 1. Nah, sekarang 1 itu lebih besar sama dengan limit X mendekati 0 sinus X per X, di mana itu juga lebih besar sama dengan 1. Nah, maka bilangan apakah yang dapat merupakan limit X lebih besar, X mendekati 0 sinus X per X? Tentu saja 1 itu lebih besar sama dengan berapa? Di mana nilai tersebut harus lebih besar sama dengan 1. Tentu saja limit dari X mendekati 0 sinus X per X itu hanyalah dapat berupa 1 ya. Karena 1 tentu saja itu akan lebih besar sama dengan 1, di mana itu harus lebih besar sama dengan 1. Ya, tidak mungkin ada bilangan lain di antara 1 dengan 1. Ya, di antara bilangan 1 dengan 1 tentu saja hanyalah bilangan
1. Maka limit X mendekati 0 dari sinus X per X itu hanyalah bernilai 1. Ya, tidak mungkin ada nilai lain. Nah, maka kita telah buktikan bahwa limit X mendekati 0 sinus X per X itu sama dengan 1. Nah, maka telah terbukti. Mari saya kotakan. Nah, sekarang berapakah nilai dari limit X mendekati 0 X per sinus X? Itu sama dengan berapa? Nah, jika A per B itu sama dengan 1, tentu saja B dibagi kanan A itu akan sama dengan 1 juga. Ya. Maka limit X mendekati 0 dari X per sinus X itu tentu saja akan sama dengan 1 ya. A dibagi kanan B itu sama dengan 1, maka B dibagi kanan A itu tentu saja akan sama dengan 1. Lalu sekarang, berapakah nilai dari limit X mendekati 0 dari tangen X per X? Nah, maka mari kita kerjakan. Di mana limit X mendekati 0 tangen X per X itu kita dapat tuliskan sebagai berikut, yaitu limit X mendekati 0 tangen X itu adalah sinus X dibagikan dengan kosinus X. Lalu kita kalikan dengan X. Nah, di mana kita dapat gunakan teorema limit, yaitu limit X mendekati 0 dari sinus X per X. Lalu kita kalikan dengan 1 per limit X mendekati 0 dari kosinus X. Ya, kita dapat menuliskan ke dalam bentuk seperti berikut. Di mana ini adalah sinus X dibagikan dengan X. Lalu di sini adalah 1 per limit X mendekati 0 kosinus X. Di mana kita katakan bahwa limit X mendekati 0 untuk kosinus X itu adalah 1. Lalu kita juga ketahui bahwa limit X mendekati 0 sinus X per X itu juga sama dengan 1. Maka tentu saja itu nilainya adalah 1. Maka kita bisa sebutkan bahwa limit X mendekati 0 oleh tangen X per X itu sama dengan 1. Ya. Nah, tentu saja jika kita balikkan X dengan tangen X, itu akan bernilai X per tangen X. Limit X mendekati 0 itu akan sama dengan 1 ya tentunya. Karena A dibagikan B itu sama dengan 1, maka B dibagikan A itu juga akan sama dengan 1. Nah, sekarang semoga kalian mengerti, dan di video selanjutnya kita akan gunakan teorema ini atau sifat ini atau identitas ini untuk mengerjakan fungsi limit trigonometri. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya.